Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Erik. Hari ini tanggal 20 Maret. Kebetulan beberapa hari ini agak sibuk, jadi saya di toko buatkan market insight per tanggal hari ini 20 Maret. Jadi analisa per minggu akan datang. Jadi ini saya sapa dulu, ada Pak Bayu, Pak Fauji, Pak Jepri, Pak Widi, Pak Albert, Pak Yugi, Pak Sahid, dan juga Pak Doni. Nanti saya akan ambilkan, saya buatkan dulu market insight langsung di TradingView. Ada beberapa pair atau market saya ambil secara acak. Yang warna merah ini yang di gold dan Australian dollar saya ada posisi, yang orange ini saya ambil secara acak. Yaitu ada komoditas WTI atau oil ya. WTI oil di kemarin di sejak tanggal Juni ya, bulan Juni 2022 tahun lalu. Maaf jika kalau suara background saya agak ribut ya, karena saya kebetulan masih di toko. Penutupan candle hari Minggu kemarin, yaitu di tanggal 13 Maret ini ada penurunan yang membreak out struktur low sebelumnya yang di sini. Oke. Lalu kalau dilihat di sini ada zona, kemungkinan ada penurunan sampai ke harga ini 61.500. Sebentar. 61.500. Ataupun ngejar ke low yang terdekat, yaitu di sini di harga 62 ya. Oke. Ini dari perspektif dari weekly masih ada penurunan untuk WTI oil. Lalu saya pindah ke time frame daily. Untuk time frame daily kemarin sempat sideways lumayan lama sejak tanggal 22 November ataupun 18 November. Ini udah berapa lama? Di sini udah sekitaran 110-an hari atau hampir 4 bulan. Nampak low yang tadi, week yang tadi dari weekly ini udah ada ke breakout, berarti di sini ada zona supply yang baru yang terbentuk di sini dan juga di sini. Ini yang terbreakout low sebelumnya. Berarti di sini udah valid membuat low yang lebih rendah atau disebut lower low. Di mana low ini lebih rendah dari low sebelumnya yang di tanggal 9 Desember. Berarti ini valid membuat low high yang baru di area sini. Oke. Ini adalah zona yang dari low weekly yang tadi ya, di harga 61. Jadi tinggal tunggu retrace ke atas, nanti bisa cari peluang sell. Jadi tinggal marking zona, di sini ada supply, zona supply di bawah, di atas ini. Yang di sini juga oke, tetapi di sini ada imbalance kecil ya. Dari di sini ada daily imbalance. Area sini. Bisa juga tarik menggunakan alat bantu Fibonacci retracement, tapi cari retracementnya atau koreksinya. Di sini nampak di area golden retracement di 618 dengan 786 dekat dengan zona supply. Di sini bisa cari peluang sell. Target di low yang sebelumnya yang dekat ke Fibonacci extension. Jadi saya tunggu aja ini bagi teman-teman kalau ada yang posisi sell, call-kan aja, ada potensi turun sampai ke bawah sini. Jika kalau belum ada yang dapat posisi ini, tunggu aja retrace ataupun koreksi, nanti bisa cari peluang sell di area harga sekitaran 75.600 atau 76. Bisa cari peluang sell, target satu di low daily, dan juga target berikutnya di bawah sana. Stop loss disesuaikan. Ini untuk WT oil. Saya pindah ke time frame H4, saya coba lihatin di time frame H4. Oke, di time frame H4 masih hari Senin, seperti biasa market di hari Senin agak sideways dan juga ada pelambatan. Saat ini ada sideways sebentar. Di sini ada sideways di sini, di area sekitaran harga 67.600 ke 65. Ini adalah tanggal 20 hari ini ya. Jika kalau nge-breakout, maka ada potensi mau fill imbalance di sini ataupun koreksi untuk higher time frame-nya di daily. Ini untuk WT oil.
Lalu GBP Australian Dollar. GBP Australian Dollar saya ada share di channel Telegram saya, yaitu tadi pagi, yaitu ini. Saya cari peluang buy, di mana tunggu koreksi agak ke bawah. Seperti ini tampilannya. Kenapa saya mau cari peluang buy? Karena dari intraday ini masih perspektifnya masih tren kenaikan. Di mana di sini udah membentuk high yang lebih tinggi, high yang di sini lebih tinggi dari high sebelumnya. Makanya saya tarik Fibonacci dari swing high low di sini, tarik ke swing high high. Lalu saya udah set alert ke sini dan juga kebetulan di sini adanya zona resistan yang sebelumnya yang akan menjadi zona support. Jadi saya tunggu agak ke bawah, harga kembali retrace agak ke bawah dan juga fill imbalance di sini baru cari konfirmasi untuk entryan buy. Target yaitu kemana ini weekly imbalance. Kenapa di situ ada weekly imbalance? Saya bukain di time frame weekly untuk bisa nampak lebih jelas. Nah, di sini dari time frame weekly di atas ini yang di harga sekitaran 1.82 sekian ke 184, di sini ada area weekly imbalance yang belum keisi. Jadi itu sebagai target extensionnya, ataupun di atas ini juga ada juga. Saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily, penutupan hari candle hari Jumat kemarin, dari sejak tanggal 13 sampai ke tanggal 17 adanya sideways. Sideways pelambatan, kemungkinan ada koreksi ya nanti untuk fill imbalance daily yang tadi yang di bawah sini. Jadi saya tunggu aja agak ke bawah untuk cari peluang buy di harga di sini untuk target pertama yaitu ke high sebelumnya, dan juga ini ada equal high ya. Di sekitar harga 1.83, lalu di sini ada weekly imbalance. Ini untuk GBP Australian Dollar. Sama juga dengan cross pair yang lain di Euro AUD, hampir mirip. Pergerakan dari time frame H4 masih tren kenaikan. Masih kenaikan, di mana di sini ada membuat high yang lebih baru, high yang lebih tinggi dari high sebelumnya di sini. Maka saya tunggu aja agak ke bawah. Ini zona demand-nya udah agak berlaku, ini juga agak berlaku. Di sini adanya membuat swing, membuat equal low ya. Di sini ada membuat equal low yang hampir sama. Jadi saya tunggu agak ke bawah untuk cari peluang buy di area di sini. Saya set alert seperti ini. Saya tunggu harga koreksi agak ke dalam. Ya, dan juga di sebelah sini juga bisa jadi patokannya sebagai zona resistan yang kemungkinan akan menjadi zona support. Lalu untuk Euro USD gimana? Untuk Euro USD saya lihatnya sideways udah berapa hari yang lalu. Sejak tanggal di sini, di tanggal 16 Februari, udah hampir 1 bulanan lebih, 32 hari, udah sideways. Di pergerakan harga Euro USD, harga saatnya di ini tertahan di zona demand di harga sekitaran 1.05 dan juga di sini ada zona supply. Jadi harga mondar-mandir di area sini. Jadi untuk swing belum bisa trade. Jadi kalau untuk intraday scalping seperti biasa tunggu aja agak ke bawah area demand atau harga rendah untuk membeli dan juga harga tinggi untuk menjual ataupun area supply. Saya pindah ke time frame H4. Time frame H4 saat ini ada kemungkinan di lower time frame ada kenaikan, di sini ada imbalance. Jadi saat ini ada fase untuk mengisi imbalance di sini. Jadi dan juga di pertengahan kalau mau entryan bisa cek di time frame kecil ataupun di bawah M30. Lalu di time frame H1, nah nampak jelas ini ada potensi kenaikan. Potensi kenaikan untuk fill yang di imbalance di H4 tadi. Jadi bagi teman-teman mau trade intraday cukup tunggu aja ada koreksi, nampak ini breakout sedikit. Ini ada breakout sedikit, lalu koreksi, ini ada koreksi ke bawah, fill imbalance yang di time frame H1 dan juga masuk ke hidden base yang di sini. Lalu udah ada reject. Jadi kalau ada teman-teman yang buy, pastiin dekat ke high sebelumnya yang di sini ataupun di sini bisa close partial. Lalu target selanjutnya yaitu untuk fill imbalance di sini. Lalu kalau untuk swing belum bisa trading dulu, wait and see dulu.
Jadi kalau belum ada yang teman-teman yang belum ada dapat posisi di bawah sini, nggak apa-apa. Biarkan market berjalan naik aja, nanti di area supply di H4 ataupun di H1 ini bisa entry sell. Target gimana? Target kalau sideways biasanya, kalau saya biasanya target 50% di area sideways. Berarti di sekitaran harga di sini, 1.06.500. Tarik peluang sell di atas ini. Stop-lossnya disesuaikan, TP-nya maksimal di sini. Dan juga kalau harga turun ke bawah, bisa cari peluang buy di area demand di bawah sini, target juga sama 50%, stop loss disesuaikan. Kurang lebih untuk Euro USD saya lihatnya masih sideways di range harga yang tadi, di sekitar harga 1.05 seratusan ke 1.075 sekian. Ini untuk Euro USD. Lalu Australian Dollar di mana? Australian Dollar saya masih full posisi swing sell, di mana saya udah close partial, set BP. Saat ini lagi koreksi ya, di sini ada imbalance daily yang udah terisi sepenuhnya. Ini udah terisi sepenuhnya. Saat ini saya tunggu agak ke atas lagi, di sini di mana di low time frame ada equal high, nanti saya tunjukin. Sebelumnya saya masuk dulu ke time frame weekly ya. Di time frame weekly di sini ada weekly imbalance ya yang belum keisi. Itu bisa jadi target saya yang berikutnya. Dan juga sebenarnya target saya yang bawah sini. Ini ada weekly imbalance. Oke, saya pindah ke time frame daily tadi. Di daily saat ini lagi ada koreksi naik. Lalu di time frame H4 masih ada kenaikan. Di time frame H4 ini masih ada kenaikan. Ada kemungkinan masuk ke zona supply di sini ataupun sweep equal high yang di atas ini. Jadi saya masih wait and see, tunggu agak ke atas ini di area sekitaran sini 0.67900 atau 0.68 untuk cari peluang sell, target yaitu ke bawah sini. Lalu saya pindah ke time frame H1. Di time frame H1 pergerakan market ini mirip seperti Euro USD, masih ada kenaikan. Untuk ke area supply di H1 ataupun di H4 di sekitar harga 0.67570. Ini untuk Euro USD. Lalu gold. Di gold sejak hari Jumat ada kenaikan yang lumayan luar biasa. Ini udah breakout di close candle week daily yang hari Jumat di tanggal 17 Maret udah break high sebelumnya yaitu di sini di harga 1960. Oke, seperti yang saya sharekan di channel Telegram saya sebentar. Yaitu di sini analisa ini sebenarnya saya udah lama di tahun 2022 di 12 November kurang lebih seperti ini analisa saya, di mana ada potensi kenaikan yaitu ngejar ke high sebelumnya yang paling tinggi di 2080, harga 2080 ya. Lalu tadi minggu saya ada analisakan sekilas, ada potensi ngejar ke high terdekat yaitu di 2080 juga. Oke, saya pindah langsung ke trading view aja biar lebih jelas. Kenapa di weekly saya masih yakin ada potensi kenaikan? Karena ini satu candle weekly ini udah breakout high sebelumnya yaitu di harga 1960. Seperti yang kemarin yang di sini di tanggal 7 November ini udah nge-breakout. Ini udah nge-breakout high sebelumnya yang di sini. Saat itu saya waktu analisakan yaitu market saat itu di sini. Makanya saya berani yakin bilang ada potensi kenaikan sampai ke harga paling atas sana ataupun all time high yang ini. Jadi bagi teman-teman apakah ini ada koreksi, bisa jadi karena di area weekly ini ada namanya imbalance. Ya, harga itu selalu akan koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Lalu saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily gimana? Di time frame daily nampak ini ada sedikit koreksi sedikit di low time frame, nanti bisa lihat ada melanjutkan kenaikannya. Lalu secara daily perspektif dan juga weekly perspektif masih tren kenaikan. Lalu saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 yang tadi saya bilang ada koreksi sedikit, yang mana yang ini satu candle biru ada turun koreksi lalu membuat high yang lebih tinggi lagi dari high sebelumnya.
Berarti ini udah valid membuat high baru lagi. Saya pindah ke time frame H1. Sambilan ada juga pertanyaan dari Pak Wandoyo, kalau nggak salah tadi saya ada lihat sekilas di sini. Pak Erik dan rekan-rekan mohon masukannya apakah ini sudah tepat penempatan SL-nya, apakah perlu di hold atau close parsial. Saya lihat dulu ada Pak Wandoyo-nya. Ada Pak Wandoyo-nya. Pak Wandoyo pakai teknik EMA untuk sebagai konfirmasi tambahan untuk entrian. Ini EMA sebagai dinamik support resistannya. Baik di bawah sini atau garis EMA hijau. Dapatnya di harga 193, 1973. Udah profit ya, ngejar ke 1997. Saya pindah ke time frame di trading view yang di sini. Nampak ini ada koreksi penurunan. Di sini juga ada imbalance. Di area sini ini ada area imbalance. Di sini area imbalance, koreksi, lalu di sini ada bullish engulfing, Pak Wandoyo buy-nya di situ juga, ya dekat di area situ. Saya coba sesuaikan, ambil posisi long di sini. Saya anggap awalnya Pak Wandoyo buy di sini, TP pertama yaitu di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini pastikan udah ngejar breakout high sebelumnya, pastikan Pak Wandoyo udah boleh close partial, set BOP, dan juga set stop loss plus ya. Untuk stop loss plusnya saya rasa terlalu dekat ya, karena di sini ada area imbalance. Ini saya hapus dulu. Ini ada area imbalance di sini. Dan juga di sini terbentuk zona demand yang baru. Zona demand yang baru. Bisa jadi nanti koreksi fill imbalance di sini nanti bisa cari peluang buy lagi, ataupun mau koreksi agak dalam, ini juga ada zona demand yang bisa cari peluang buy lagi. Ini untuk segi perspektif intraday ya. Jadi untuk Pak Wandoyo stop loss-nya saya rasa terlalu dekat ya. Kalau saya biasanya saya akan close yang paling atas itu ada 2 atau 3 layer, sisain yang paling bawah, sisain lot kecil, biarin market bergerak. Misalnya di depannya di sini, biarin market bergerak. Mana tahu breakout lagi high yang ini, maka ada potensi melanjutkan trennya kenaikan lagi. Tetapi kalau ketahan di area sini, maka ada potensi koreksi fill imbalance di sini ataupun ke area demand di sini. Mantap Pak Wandoyo, ikutin follow the trend. Lalu sebentar saya sambung lagi untuk yang analisa di gold. Di time frame H4 gimana? Di time frame H4 close candle H4 42 menit lagi. Ini tergantung nanti close candle H4-nya gimana. Kalau full body ke atas maka ada potensi lanjutkan kenaikannya. Jadi untuk perspektif gold ini saya rasa masih bullish. Masih ada potensi naik sampai ke mana? Target terdekat yaitu ke ini 2000 udah breakout, maka ada potensi ngejar ke 2050. Target terdekat yaitu ke 2050 di atas ini. Jika mampu membreakout lagi di area 2050, maka ada potensi ngejar ke swing high yang 2080. Oke, Australian dollar saya udah bahas, gold juga udah, saya sapa dulu teman-teman. Ada Pak Rija, Pak Albert, Pak Putra, Pak Firman, Pak Wandoyo, lalu ada Pak Yugi, Pak Widi, dan juga Pak Jeffrey, selamat bergabung. Silakan ada pertanyaan silakan di-unmute. Ini ada Pak Bayu juga, ada Pak Pauji juga, selamat bergabung teman-teman. Pak Wandoyo udah close partial semua ya? Sudah Pak, sudah Mantap close itu. partial. Ya, EMA itu sangat bagus, sangat berguna saat market trending ya. Saat market trending di mana bisa nampak yaitu dari EMA ini mengembang. Jarak EMA warna hijau dengan warna merah ini mengembang. Arti dalam mengembang itu artinya melebar jaraknya, selisihnya. Kalau dia dekat ini artinya sideways. Jadi kalau mengembang lebar gini, marketnya lagi trending. Jadi selagi EMA ini terbentuk nanti jarak EMA garis merah dengan garis hijaunya melebar, berarti marketnya masih trending, Pak. Nah, kecuali yang ini,
Yang ini kecil berarti sideways. Ada sisa hole ini Pak, di bawah sini Pak. Di mana, Pak? Yang paling bawah ada coba di hole. Saya udah close partial semua, Pak. Udah close partial semua, berarti ada hole. Iya, mantap Pak. Ada Bu Randek, selamat bergabung. Pak Jos, selamat bergabung. Pak Wandoyo, ada pertanyaan yang lain atau yang lain, teman-teman yang lain? Ini udah sekitaran 20 menit. Ya, lihat-lihat dulu, Diko. Nah, ini. Dari siapa nih? Pak Ardi. Ini Euro USD. Euro USD di time frame H1 H4 memang lagi tren kenaikan, tinggal tunggu koreksi ke bawah untuk cari peluang buy. Ya, ini yang seperti tadi saya bahas. Lalu ini apa? Ini USD Jepang Yen. USD Jepang Yen. USD Jepang Yen yang tadi saya nggak lihat, sebentar saya coba lihatin. USD Jepang Yen. USD Jepang Yen masih ada potensi penurunan, fill imbalance di daily yang kemarin. Nampak ini equal high udah keambil, masuk ke zona supply, fill imbalance di daily, lalu turun. Selain ini ada potensi turun sampai ke sini, ke daily imbalance atau ke low yang sebelumnya yang terdekat di sini di harga 129.800-an. Saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 ya di sini ya ini ada hidden base, ini jadi target terdekatnya. Kalau teman-teman ada sell, ini udah dekat sih. Ini udah dekat. Nampak dari sini pergerakannya di time frame H4 masih penurunan. Di mana ini udah terbentuk low yang lebih rendah, low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum ada entryan di USD Jepang Yen, nggak apa-apa, tinggal tunggu aja. Fill imbalance di sini, nanti di area sub demand di sini bisa cari peluang buy. Jadi kalaupun mau ada koreksi, bisa cari area supply di sini untuk cari peluang sell. Jadi market itu selalu bergerak, tinggal tunggu aja, nggak perlu cemas untuk mengejar harga, tinggal tunggu aja antara dia koreksi dulu ke sini untuk cari sell ataupun langsung ke bawah sini, bisa jadi nanti tinggal cari reversal di area sini untuk target ke sini. Ini untuk USD Jepang Yen. Dari pertanyaan tadi apa namanya? Majetar dari Pak Ardi. Ini bukan, sebentar, maaf. Yang dari Pak Aditya. Ini sell. Time frame H4 ini udah running profit. Oh, apakah turun sampai ke bawah sana? Ya, bisa jadi, Pak. Ya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada mau bertanya? Silakan di-unmute. Pak Erik, itu yang USD JPY itu tadi kayaknya patternnya itu nggak mempengaruhi. Kan itu dia membentuk head and shoulder. Bentar ya. A4 tadi, Pak. Sebentar, USD Jepang Yen. Trading view saya nggak muncul nih. Sebentar ya. Tadi mirip, kalau saya lihat di time frame H4 memang masih ada potensi penurunan, Pak. Masih ada potensi penurunan. Saya buka kembali. USD Jepang Yen. Head and shoulder. Oh, yang ini. Yang besar ini. Ini left shoulder, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Bisa jadi, Pak. Tergantung yang di sini. Ini adalah area neckline-nya ya, kalau kita sebut ya, 126.902. Jika kalau area ini ke breakout, maka ada potensi ya udah turun sampai ke bawah sini di 122.
Jika di sini area ini ke breakout lagi, maka turun lagi ke bawah sini, Pak. Berarti kalau mau pakai pattern head and shoulder jadi seperti ini. Ya, tergantung di area ini. Jika kalau breakout maka ya turun sampai ke bawah sana. Kalau saya perspektifnya ya sampai di sini dulu, imbalance yang di sini dulu. Tadi Pak Wandoyo yang tanya ya. Iya Pak. Berarti dia Pak, kita liatin aja ya gitu, pasarnya kita ikutin aja ya Kalau sampai Pak dia. Wandoyo ada sell, misalnya Pak Wandoyo ada sell nih di harga nih, saya contoh anggap Pak Wandoyo ada sell di sini nih. Nah, kalau saya biasanya kalau swing trade, misalnya potensi TP-nya saya di sini nih. Biasanya saya udah close partial di low yang ini. Nah, nampak ini udah extended ya, maksudnya low yang ini udah melewati ya low sebelumnya. Nah, ini udah dekat ke low sebelumnya lagi. Jika lotnya ada sisaan, bisa close partial lagi. Tetapi ini kan close candle H4-nya sebentar lagi, Pak. Udah sekitaran 34 menit lagi. Nah, kalau kayak gini ya udah biarin aja sampai ke bawah sini di area demand yang di sini, hidden base-nya yang di sini di harga 130 Pak. Ya kalau mampu breakout lagi ini ya maka ada potensi fill imbalance di sini Pak. Kayak gitu. Iya Pak, soalnya kemarin ada pattern head and shoulder ini pun dia gagal juga ternyata. Dia malah naik ke atas, ngebreak gagal semua ya, head and shouldernya. Head and shoulder Bukannya yang kapan ya Pak ya? Di USD Jepang Yen juga ya Pak ya? bukan di Euro CAD. Euro CAD. Sebentar, saya coba lihat dulu. Euro CAD di time frame daily dulu. Yang di sini Pak ya. Iya nih, ini Pak. Ini Ah, adalah manipulasi market. Ini nampak ini candle bullish lalu candle bearish. Ini adalah breakout. Ini adalah zona resistan dari weekly ya. Dari weekly yang saya tarik itu di sini. Ya, ini adalah zona support weekly. Ini resistan, di sini resistan. Saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily masih trennya kenaikan sebenarnya. Kenapa masih kenaikan? Nampak di sini high yang ini udah lebih dari high sebelumnya. Maka ini ada penurunan ini sebatas hanya koreksi. Kecuali ya low yang ini terbreakout ya, yang garis ini. Low yang ini ataupun zona ini terbreakout, maka ada potensi jadi swing trade. Bisa jadi potensi swing trade. Low yang ini terbreakout, berarti valid di sini low ini menjadi lower low. Lebih rendah dari high low di sini, tinggal tunggu retrace atau koreksi, bisa nanti cari zona-zona supply terdekat ataupun konfirmasi resistan, misalnya di sini, ini bisa jadi TP-nya, ini untuk sell, swing trade, sell TP-nya yaitu di sini, lalu bisa sampai ke bawah sini, begitu Pak. Tapi kalau masih trennya kenaikan, maka ini penurunannya bisa jadi hanya sebatas koreksi. Di time frame H4, di sini udah membentuk high-high. Ini kalau di sini nampak fill imbalance ini close candle H4 kemarin masih di area resistance, sebenarnya ini bisa sell. Ini bisa sell lebih counter trend karena daily-nya masih tren kenaikan, tetapi di time frame H1 ke bawah masih ada penurunan, stop loss-nya disesuaikan, TP-nya di sini, TP1, dan juga boleh ke area demand di sini, Pak. Kayak gitu. Lihat dulu di time frame H1 gimana. Di time frame H1 close candle-nya udah seperti ini. Ini ketahan hidden base. Karena market ini bergeraknya ini lagi trending, dia koreksi. Ini maka ada potensi turun sampai ke low yang ini, Pak. Ini untuk Euro Kanada, Pak. Kalau yang kemarin yang di head and shoulder yang hampir itu biasanya lebih spekulasi ya di time frame H4, yaitu saya pakai fitur backtest itu di sini ya. Kalau Pak Wandoyo tadi cerita seperti head and shoulder, ini iya benar adalah Pak.
zona resistan ya. Zona resistan di sini adalah left shoulder ya. Left shoulder bahu sebelah kiri ini kemungkinan akan menjadi bahu sebelah kanan. Iya. Kalau saya ini mau sell, ini biasanya saya spekulasi sell target 1, target 2, target terakhir. Stop loss-nya disesuaikan di atas ini aja zona yang ini. Ini saya pernah lakuin saat waktu di Australian dollar, waktu saya spekulasi sell. Jadi Pak Wandoyo mau lihat, sebentar ini ada Pak Apes dan juga Pak Arendi Praditya, selamat bergabung. Yaitu di sini, Australian dollar, sebentar saya cariin dulu, AUD USD. Sebentar. Sepertinya ini saya pakai internet Telkomsel jadinya agak ini. Saya tutup dulu, saya ini. Nanti saya biar singkat waktu saya nanti akan forwardkan ke Pak Wandoyo ataupun Pak Wandoyo bisa searchkan Australian dollar yang kemarin saya entryan sell dengan spekulasi di atas. Ini sebentar 26 Oktober udah kelamaan. Coba gorengan sebentar ya malam ini ya. Nanti Pak Wandoyo bisa search. Jadi biasanya kalau saya spekulasi saya stop loss-nya kecil dan juga resikonya kecil. Iya kan? Jadi saya seperti ini saya pakai resiko 0,5% Pak, kayak gitu. Iya. Jadi kalaupun kena stop loss, nah ini kena stop loss ya nggak apa-apa. Namanya kita trading pasti ada namanya kena stop loss dan juga TP. Kalau saat ini pergerakan ini saya lihat ada potensi ngejar ke low sebelumnya di harga 145.200. Memang itu dari dulu itu Kak. Temanku tadi perjualan situ beli bahannya. Ada Pak Ardi, ada Pak Gunting, selamat bergabung. Rame banget. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ini Pak Ardi tadi yang tentang USD Jepangin tadi saya udah Pak Ardi punya ya kalau nggak salah ya. Bukan yang Euro USD ya, ini masih ada kenaikan di TFH1. Siapa emang? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri live streaming saya di tanggal hari ini. Nanti saya akan record uploadkan ke YouTube seperti biasa. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar trading ataupun di luar analisa pair ini, boleh nanti karena ini keperluannya nanti saya akan uploadkan ke YouTube, nanti bisa komen di YouTube saya. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Sore, makasih Pak Erik.